Shalom Bapak Ibu Jemaat Mojokerto, Sidoarjo dan Tulungagung yang dikasihi Tuhan. Kembali bertemu dengan saya Andre Wihadi. Maka izinkanlah saya saat ini menyampaikan suatu pemahaman bagaimana firman Tuhan mengajarkan kita untuk bisa fokus pada tujuan. Ayat kita pada hari ini adalah dalam 1 Korintus 9 ayat 24. Demikianlah firman Tuhan, "Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah. Karena itu, larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya." Di dalam firman Allah yang hidup dikatakan di sini adalah karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperoleh kemenangan. Ada dua hal penting yang dapat kita pelajari dari ayat tersebut. Yang pertama, Rasul Paulus mengatakan bahwa hidup ini ibarat sebuah pertandingan. Dan hal yang kedua adalah tujuan bertanding adalah supaya kita menang. Nah, oleh karena itu, mari kita sama-sama belajar bagaimana kita bisa seperti Rasul Paulus di dalam kehidupannya bisa mencapai garis finish dan meraih kemenangan. Nah, dibutuhkan yang namanya fokus. Nah, percayalah Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, jemaat Mojokerto, Sidoarjo dan Tulungagung, ketika kita mampu fokus pada hal apapun dalam hidup ini, maka kita akan mampu meraih kemenangan demi kemenangan. Nah, terlebih lagi dalam memenangkan pertandingan iman kita. Berikut ini izinkan saya menyampaikan 3 hal bagaimana caranya agar kita dapat fokus pada tujuan. Nah, seperti yang dikatakan Rasul Paulus tadi, kita akan mengambil analogi seorang pelari. Buka Alkitab firman Tuhan dalam Amsal pasal 4 ayat 25 sampai dengan ayat 27. Saya akan membacakannya. "Biarlah matamu memandang terus ke depan dan tatapan matamu tetap ke muka. Tempuhlah jalan yang rata dan hendaklah tetap segala jalanmu. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, jauhkanlah kakimu dari kejahatan." Jadi yang pertama kali yang harus kita lakukan agar kita bisa fokus pada tujuan ada di dalam ayat 25, yaitu mata memandang terus ke depan. Ketika kita ingin sampai di garis finish, ketika kita ingin meraih kemenangan dalam kehidupan kita, yang pertama kali terutama harus kita lakukan menurut firman Tuhan dalam Amsal tersebut, yaitu adalah mata kita harus terus memandang terus ke depan. Ibaratnya seorang pelari yang tadi saya analogikan ya kan, kasih perumpamaan. Ketika pelari itu ingin dia mencapai kemenangan, ketika pelari itu ingin agar dia bisa mencapai garis finish yang pertama, maka yang harus dia lakukan adalah dia harus matanya terus memandang ke depan. Nah, ketika kita memandang terus ke depan, hal ini berbicara bahwa ketika kita dalam kehidupan ini mau menjadi pemenang, maka kita harus meninggalkan beban dan jangan hidup di masa lalu. Nah, oleh sebab itu, ketika seorang pelari mampu berkonsentrasi dalam pertandingannya, dengan dia tidak memikirkan beban-beban hutang ataupun ada telepon masuk ataupun dia merasa ingin buang air, tetapi ketika dia bisa memfokuskan konsentrasinya dengan matanya terus memandang ke depan, saya percaya dia akan berhasil mencapai garis finish, dan kemungkinan besar apabila dia terus melakukannya, dia akan mencapai garis finish sebagai seorang pemenang. Hal yang kedua yang dapat kita pelajari dari firman Tuhan, yaitu dalam ayat 26 dikatakan, tempuh jalan yang rata. Jadi apabila saya, Bapak Ibu semua ingin bisa tampil sebagai pemenang, bisa fokus pada tujuan akhir kita mencapai garis finish, ataupun kita mau sebagai seorang pemenang, yang harus kita lakukan adalah kita harus bisa menempuh jalan yang rata. Jalan yang rata ini berbicara adalah tentang hidup benar dan jangan mau jatuh bangun di dalam dosa. Perhatikan Bapak Ibu, apabila seorang pelari ketika dia berlari, apabila dia menempuh jalan yang lurus, maka dia akan lebih cepat sampai di garis finish. Tetapi apabila kita berlari, kita memilih jalan yang naik turun, bergelombang, ya, kita tahu sama-sama apabila jalanan itu naik, menanjak, itu akan sangat melelahkan. Itulah gambaran bagaimana kalau kita jatuh bangun di dalam dosa. Tetapi kalau kita mau menempuh jalan yang rata, ya, yaitu kita hidup benar, jangan kita mau jatuh bangun dalam dosa, percayalah, kemenangan itu akan kita raih. Kita akan mencapai garis finish, kita fokus sama tujuan kita, dan kita semua adalah pemenang-pemenangan di dalam pertandingan iman hidup kita. Dan yang terakhir, yang ketiga yang dapat kita pelajari dari firman Tuhan, yaitu kalau kita mau fokus
pada tujuan, bagaimana kita bisa sampai garis finish meraih kemenangan. Yang terakhir adalah jangan menyimpang ke kiri dan ke kanan. Ada di dalam ayat 27, ya. Nah, bagaimana caranya jangan menyimpang ke kiri dan ke kanan? Apabila kita berlari, ya, saya pernah ikut lari maraton. Nah, di sepanjang rute yang saya lewatin itu, saya selalu melihat ada petunjuk jalan mana yang harus saya lewati atau kami para peserta harus lewati. Andai kata kami mengikuti petunjuk arah itu, saya yakin saya itu sampai di garis finish. Nah, tetapi kalau saya mengabaikan rambu ataupun petunjuk arah itu, bisa jadi kemungkinan saya tidak akan sampai garis finish, malah mungkin nyasar di suatu tempat yang nggak ketahuan adanya di mana. Nah, begitu juga dalam kehidupan kita. Kita punya petunjuk arah mana yang paling tepat dalam kehidupan kita untuk kita bisa fokus tujuan kita supaya menang, yaitu firman Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu, pergunakanlah firman Tuhan sebagai bekal petunjuk ketika kita ingin memenangkan pertandingan kehidupan kita. Karena dengan firman Tuhan itu berarti kita mau untuk mengikuti apa yang dikatakan Tuhan sehingga hidup kita tidak tersesat dan terlebih lagi kita mampu meraih kemenangan sampai di garis finish kehidupan kita. Akhir kata, saya ingin menutup dalam Ibrani 12 ayat 1 dan 2. Firman Tuhan katakan, karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Jadi firman Tuhan pada hari ini disimpulkan bahwa satu hal yang paling penting, Yesus Kristuslah yang harus menjadi tujuan agar kita sampai di garis akhir meraih kemenangan kita. Karena dengan mata kita yang terus fokus dengan Yesus, maka ketika ada masalah dalam kehidupan kita, ketika ada rintangan, ketika kita mencapai garis yang ingin kita menangkan, garis finish tersebut, tetapi apabila Kristus yang menjadi tujuan ataupun yang menjadi dasar dari kita, kita akan mampu mengatasinya, kita akan suka mengikuti prosesnya, dan saya percaya kita akan sampai di garis akhir sebagai pemenang, kita bisa mencapai fokus tujuan kita dengan benar. Terima kasih Bapak Ibu, sampai bertemu lagi, mari kita berdoa. Bapak, kami bersyukur Tuhan pada kesempatan ini kami masih dapat berkumpul bersama, kami mengikuti pengajaran dari firman-Mu. Terima kasih Bapa, kami percaya bahwa ketiga hal ini ketika kami mampu fokus pada tujuan hidup kami, maka kami akan meraih kemenangan-kemenangan dalam kehidupan kami. Kami mau Tuhan agar setiap kebenaran firman-Mu ini bukan hanya kami dengar, tapi kami akan cakap untuk melakukannya dalam setiap keseharian hidup kami. Kami akan mau untuk menatap tajam ke depan, lalu mau menempuh jalan yang rata, dan terlebih lagi Tuhan, kami tidak akan menyimpang ke kiri dan ke kanan. Maka kami percaya, kami semua akan siap-siap, kami akan mengalami terobosan demi terobosan dalam kehidupan kami. Kami akan mengalami kemenangan-kemenangan yang Tuhan sudah sediakan. Terpujilah nama-Mu Bapa, berkatilah semua jemaat di Mojokerto, Sidoarjo dan Tulungagung, tetap dalam tangan kasih dan perlindungan Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa, kami sudah belajar, dan tak lupa kami mengucap syukur. Haleluya, yang diberkati sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.